Justru yang sekarang melampaui Cina sebagai negara dengan turis terbanyak di Thailand tuh malah Malaysia loh. Turis Cina kabur ke Malaysia dan Malaysia jadi nomor 1 katanya guys. Gila ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Malaysia jadi nomor 1. Dan sekarang turis Cina pada kabur katanya dan banyak ke Malaysia. Kok bisa ini guys ya? Oke, ini sangat-sangat menarik sekali. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Malaysia di Thailand tuh lebih banyak secara jumlah, tapi kalau dilihat dari kontribusi ekonomi pariwisatanya, kontribusi mereka tuh malah kecil. Many have been questioning if it's safe to visit Thailand. Bahkan di sosmed-sosmed Cina tuh sampai banyak beredar tips dan tutorial buat ngebatalin pesawat dan hotel di Thailand dengan biaya minimal loh. Kalau lu udah sering kita bahas juga, belakangan ini kan beberapa negara yang angka turismenya tinggi, kayak Jepang dan negara-negara Eropa, mereka tuh kan lagi pada ngeluhin soal overtourism ya. Warganya pada ngerasa wisatawan di negaranya tuh udah kebanyakan dan banyak yang ngeganggu juga. Nah ternyata di saat negara lain ngadepin masalah wisatawan yang terus bertambah gini, Thailand yang selama ini jadi negara dengan turisme terbanyak di Asia Tenggara dan sering jadi top 10 dunia juga, mereka tuh justru sekarang lagi ngalamin penurunan wisatawan internasional loh. Padahal dalam 10 tahun terakhir mereka nggak pernah ngalamin penurunan kayak gini, baru di tahun 2025 ini. Dan ternyata ini salah satu penyebab utamanya adalah karena orang-orang Cina pada nggak mau lagi datang ke Thailand buat liburan. Padahal kalau mungkin lu suka ke Bangkok aja, pasti lu sering banget tuh ketemu sama turis Cina tuh, banyak banget mereka di sana. Nah itu sekarang mereka tuh mulai menurun tuh jumlahnya tuh. Tapi kenapa ya orang-orang Cina ini sekarang pada nggak mau ke Thailand lagi? Terus kalau turis-turis dari negara lain gimana nih? Dan apa yang dilakukan sama pemerintah Thailand buat ngatasin ini? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa angka pariwisata Thailand menurun. Di Learning by Google. Kenapa ya guys ya? Selama ini Thailand kan selalu jadi negara dengan angka turisme terbanyak di Asia Tenggara ya. Bahkan di beberapa waktu tertentu sampai jadi yang terbanyak di seluruh Asia. Tapi dari tahun lalu, dari tahun 2024, posisi bertahan Thailand yang secara konsisten jadi negara dengan turisme terbanyak di Asia Tenggara itu mulai digeser sama Malaysia. Dan di tahun ini, di tahun 2025 ini, buat pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun terakhir selain pas pandemi, Thailand ngalamin penurunan wisatawan tahunannya, turun dari tahun kemarin. Padahal kalau menurut CNA, selama ini angka turis internasional di Thailand tuh cenderung terus meningkat loh dari tahun ke tahunnya loh. Yang puncaknya terjadi di tahun 2019. Di mana mereka hampir mencapai target nerima 40 juta turis asing. Gila. Waktu itu Thailand tuh kedatangan sekitar 39,8 juta turis asing. Dan ini jadi rekor turisme terbanyak buat mereka. Tapi kan abis itu kan ada pandemi kan. Nah itu drop tuh di situ tuh. Baru di tahun 2022 pariwisata Thailand naik lagi dan meningkat pesat di tahun 2023 dan masih meningkat lagi di tahun 2024. Tapi terus, kalau menurut World of Buzz, walaupun sejak pandemi turisme di Thailand tuh meningkat terus, tapi di akhir tahun 2024 kemarin, posisi Thailand sebagai negara dengan turisme tertinggi di Asia Tenggara itu harus kesusul sama Malaysia. Menerima 36,9 juta turis. Ngelewatin Thailand yang nerima 35,5 juta turis. Kok bisa? Indonesia nih nangendi. Iya, Indonesianya nang endi, Bang? Already, Malaysia is third. Nang endi ini Indonesia, negara besar dengan wisata yang banyak tapi kalah sama negara tetangga yang kecil. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Ada dong. Thailand's position as the most visited country in ASEAN after it allowed visitors from China to enter for a short term without a visa. According to official statistics, more tourists went to Malaysia, including those on short excursions, than to Thailand in the first 4 months of this year. Dan akhirnya kalau menurut Bloomberg, sepanjang tahun 2025 ini, angka turisme di Thailand berjalan sangat lambat nih. Dan bahkan turun terus tiap bulannya. Angka turisme di bulan Mei 2025 aja tuh turun 14% dari bulan sebelumnya. Gila. Dan terus kalau di total dari Januari ke Mei, angka turisme Thailand di 2025 itu turun lebih dari 2% dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama. Terus di bulan Juli turun jadi 5% dan di bulan Agustus turun lagi jadi lebih dari 7%.
Jadi ya sepanjang 2025 ini tiap bulannya angka turisme di Thailand tuh selalu turun. Dan ternyata sebagian besarnya ini disebabkan oleh turis-turis Cina yang nggak mau lagi datang ke Thailand. Nah lo. Nih, kalau menurut The Nation di tahun 2025 sebanyak 67% turis internasional Thailand itu berasal dari pasar dekat. Yang berarti dari Cina dan negara-negara Asia Tenggara. Baru sisa 33%-nya itu berasal dari pasar jauh, kayak wilayah Asia lain, Eropa, Amerika, sama Australia. Jadi ya dari sini kelihatan ya kalau selama ini Cina tuh selalu jadi pasar utamanya turisme di Thailand. Soalnya ya itu, orang Cina yang paling banyak berlibur ke sana kan. Ya lu bayangin aja nih, di tahun 2019 waktu turisme Thailand lagi ada di puncaknya, itu 28% dari semua turis yang ada di Thailand asalnya tuh dari Cina. Yang artinya lebih dari sepertiga pariwisata internasional Thailand ditopangnya sama Cina. Segitu demennya orang Cina ke Thailand waktu itu. Tahun ini turun jadi cuma 13% doang. Drop abis kan tuh dari 28% ke 13%. Nah, gara-gara ini banyak pengamat yang khawatir kalau trennya begini terus bisa-bisa di akhir tahun 2025 nanti pengunjung Cina di Thailand tuh nggak akan nyampe 5 juta orang. Gila. Padahal di tahun-tahun sebelumnya tuh bisa nyampe 11 juta lebih loh yang dari Cina doang loh. Dan karena penurunan signifikan turis Cina ini, sekarang jadi Malaysia tuh yang ngambil alih posisi Thailand sebagai negara yang paling banyak di Asia Tenggara. Dan perbedaan angkanya nih nambah terus nih, ngelebar terus jaraknya. Thailand bener-bener makin ketinggalan jauh dari Malaysia tiap bulannya di sepanjang tahun ini. Tapi kenapa angka turis Cinanya sampai turun segitunya? Dan bisa dibilang semua ini berawal dari satu kejadian nih. Apa jadi, itu ternyata? CNBC di awal Januari tahun ini ada aktor Cina yang terkenal banget yang namanya Wang Xing yang datang ke Thailand buat casting. Terus pas dia baru sampai Bangkok, dia malah langsung diculik tuh sama sekelompok orang yang bawa senjata. Kok bisa? Disekap bareng lebih dari 1.200 orang lainnya. Dan walaupun akhirnya Wang Xing bisa diselamatkan, tapi image pariwisata Thailand di mata orang Cina tuh langsung jatuh lah. Langsung turun terus tiap bulannya karena diboikot sama masyarakat Cina. Nih, kalau menurut analisis dari Forwardkey disebut cuma berselang beberapa hari setelah insiden penculikan itu, angka pembatalan penerbangan dari Cina ke Thailand itu langsung naik 150%. Gila. Langsung banyak orang yang nge-cancel liburannya ke Thailand. Bahkan di sosmed-sosmed Cina tuh sampai banyak beredar tips dan tutorial buat ngebatalin pesawat dan hotel di Thailand dengan biaya minimal loh, biar nggak rugi-rugi banget. Dan gara-gara ini efeknya berasa sampai sekarang deh, sampai berbulan-bulan setelahnya. Ya intinya pada nggak mau lagi mereka karena diculik dibawa ke Myanmar. Though he was later rescued, many have been questioning if it's safe to visit Thailand, if criminal gangs can simply kidnap tourists and take them across the border to Myanmar like they did with Wang Xing. Terus selain itu, kalau menurut The Diplomat, orang-orang Cina yang udah trust isu sama Thailand juga tuh mereka tuh jadi ngungkit kejadian-kejadian di masa lalu yang makin ngebikin mereka nggak mau lagi ngunjungin Thailand. Kejadian-kejadian yang diungkit tuh misalnya tuh kayak penembakan massal di Mall Siam Paragon yang menewaskan 1 turis Cina. Terus ada kapal tenggelam di Phuket yang menewaskan 47 turis Cina, sama kapal tenggelam lagi di bulan Januari 2025 yang menenggelamkan 33 turis Cina. Walaupun untungnya buat yang ini mereka semua berhasil diselamatkan nih. Terus yang baru banget tuh yang kemarin tuh, yang di Agustus 2025, waktu ada 2 turis Malaysia yang dibakar hidup-hidup di tangga depan bis Bangkok. Dan alasan si pelaku yang ngelakuin itu katanya dia frustrasi, soalnya udah kelamaan nganggur, udah kelamaan gak ada kerjaan. Jadi ya udah ngebakar orang aja udah di Bangkok. Gila. Ternyata kelamaan nganggur tuh bisa seberbahaya itu. Iya, makanya apalagi di Indonesia nganggurnya lama banget. Konflik mereka sama Kamboja juga. Nah, semua kejadian itu divalidasi sama orang Cina sebagai bukti kalau liburan ke Thailand udah nggak aman.ปีที่แล้วคนเดินประมาณ10,000 คนถึง 30,000 คนหายไปประมาณ 80% นะมี 20% ก็ยังมีเดินอยู่นะคนไทยก็หายไปประมาณ 50% ครับ Terus ironisnya buat Thailand nih, kalau menurut China Trading Desk, di saat masyarakat Cina banyak yang nggak mau ngunjungin Thailand lagi, jumlah orang Cina yang traveling ke negara lain tuh sebenarnya justru lagi meningkat pesat loh. Disebut di tahun ini diperkirakan ada 155 juta orang Cina yang bakal berkunjung ke luar negeri. Gila. Dan angka ini jauh melewati angka keberangkatan internasional Cina bahkan sebelum pandemi.
Jadi ya Wow. harusnya dengan peningkatan orang Cina yang pergi liburan ke luar negeri ini, Thailand tuh harusnya bisa banyak diuntungkan dong. Tapi karena Thailandnya lagi kena cancel, endingnya malah rugi deh. Akhirnya turis Cina malah lebih milih negara lain sebagai destinasi liburan mereka. Kayak ke Singapura, Malaysia, Jepang, sama Vietnam. Ya sebenarnya kalau Singapura sama Malaysia sih dari dulu emang udah jadi salah satu tujuan utama Bener, liburan bener. Cina ya. Tapi kalau Jepang sama Vietnam, nah ini baru nih. Dan Jepang bisa masuk list gini ya soalnya kan ya Jepang tuh kan lagi melemah kan. Nah turis Cina tuh ngambil kesempatan ini buat jalan-jalan ke sana. Terus kalau Vietnam, mereka kan secara geografis kan emang sebenarnya kan lebih dekat kan dari Cina kan. Iya. Terus harganya juga lebih murah. Apalagi dengan adanya kebijakan bebas visa sementaranya mereka. Oke. Nah, gara-gara itu jadinya turis Cina yang biasanya datangnya ke Thailand itu mereka sekarang pada pindah destinasi Pindah deh. Jadi lah. pada coba ke Vietnam. Tapi kalau turis di Thailand yang selain dari Cina gimana? Nah, menariknya nih kalau menurut The Independent, walaupun pasar Cina berkurang, tapi pasar Amerika di turisme Thailand tuh itu justru meningkat pesat. Setelah boomingnya series The White Lotus yang ada Lisa Blackpink-nya. Disebut pencarian tempat wisata di Koh Samui di kalangan warga Amrik tuh itu meningkat 65%. Dan pemesanan hotel mewah di sana juga tuh mengalami peningkatan 40% setelah season 3 The White Lotus rilis. Dan berkat Oke. ini secara keseluruhan dari bulan Januari sampai Mei 2025, jumlah turis Amrik di Thailand itu meningkat 12%. Terus yang dari Eropa meningkat 18% dan yang dari Inggris meningkat 20% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi Oke, ya beda walaupun pasar pasar lah nanti. turun, tapi pasar barat justru meningkat. Meningkat, Cuma ya tetap pasar negara-negara barat ini secara proporsi masih Iya, jauh di bawah betul. Cina. Masih nggak bisa ngegantiin kehilangan yang disebabkan oleh Cina. Justru yang sekarang melampaui Cina sebagai negara dengan turis terbanyak di Thailand tuh malah Malaysia loh. Tapi Wow. sayangnya turis-turis Malaysia ini dianggap nggak memuaskan sama pemerintah dan pelaku bisnis di Thailand. Gila. Kenapa nggak memuaskan? Soalnya kalau menurut Global Tourism Forum, walaupun turis Malaysia di Thailand tuh lebih banyak secara jumlah, tapi kalau dilihat dari kontribusi ekonomi pariwisatanya, kontribusi mereka tuh malah kecil. Rata-rata turis Malaysia di Thailand tuh mereka tuh cuma ngabisin uang sekitar 21.500 baht per perjalanan. Ini jauh banget nih kalau dibandingin sama turis Cina yang ngabisin 42.500 baht Gila. per perjalanan. Sampai 2 kali lipatnya bedanya. Jadi ya tetap walaupun ada turis Malaysia segala macam, tapi Iya. tantangannya tuh ya sama turis Cina. Iyalah, Mereka uangnya lebih banyak dia. Makanya kalau menurut Gary Bowerman, analis kebijakan pariwisata dan direktur di Check-in Asia Hotels and Travel, dia bilang Thailand tuh nggak bisa ngeremehin turis Cina, soalnya mereka terlalu penting dan terlalu krusial buat diabaikan. Jadi kalau Thailand pengen memulihkan pariwisatanya, ya mereka harus nyari cara gimana supaya orang-orang Cina mau balik lagi liburan ke Thailand. Thailand. Jadi itu tuh, Cina tuh. Cina adalah kunci. Pratetchin ke kunci. If you look at the first 7 months of the year, total visitors are down about Okay. 7%. But if you look at the Chinese market, which is the key market, delivered 11 million visitors to Thailand in 2019. That was down almost 30%. So in terms of most markets into Thailand, it's doing okay. But it's that key, vital Chinese market. The arrivals are not coming, and therefore the spend isn't there. Nah, di sini sebenarnya pemerintah Thailand juga, mereka tuh udah sadar ya sama kehilangan besar mereka di pariwisata. Ya gimana enggak, selama ini tourism tuh kan jadi salah satu pendapatan utama mereka ya. Betul. Jadi kalau ada masalah begini ya pasti langsung aware lah mereka. Dan buat ngatasin masalah ini, pemerintah Thailand mereka tuh udah ngerencanain beberapa kebijakan terbaru buat tourism mereka. Kalau menurut Pak Tayamel, pemerintah Thailand lewat Tourism Authority of Thailand, mereka tuh bakal ngeluarin kebijakan quality over quantity. Yang berarti mereka akan memprioritaskan turis dengan daya beli tinggi, bukan turis budget. Jadi kalau ini benar, Thailand tuh nantinya tuh bakal naikin kualitas mewah buat turis berduit doang. Jadi mereka tuh sekarang tuh mulai pasang mindset, mending sedikit turis tapi ngabisin banyak duit daripada banyak turis tapi pada kere. Mereka Yeah. sekarang mindsetnya gitu tuh. Terus mereka juga berencana bakal ngebangun kereta cepat mewah Bangkok Chiang Mai biar perjalanan turis tuh bakal lebih baik. Terus selain itu ada plan buat ngerenov bandara juga sama ngebikin fasilitas-fasilitas lain jadi lebih bagus. Dan gara-gara kebijakan-kebijakan ini jadinya ada kemungkinan ke depannya liburan ke Thailand tuh nggak akan semurah sekarang nih. Soalnya ya banyak hal dan fasilitas yang di-upgrade kan buat memenuhi visi quality over quantity tadi.
Tapi ya rencana ini terus banyak dikritik sama pengamat tourism sih. Soalnya menurut mereka belum tentu quality bisa ngasih manfaat yang sama besar atau bahkan lebih besar kayak quantity ke masyarakat lokal dan UMKM di sana. Ya pasar malam di Thailand, pasar Chatuchak segala macem, itu kenapa bisa rame kan karena banyak budget turis di sana kan. Betul. Kalau terus diperbanyak turis mewahnya, apa iya itu pasar malam bakal tetap rame? Ayo, gimana ayo? Bener sih. Terus upaya lainnya, kalau menurut Thailand Business News adalah pemerintah Thailand mereka ngeluarin kebijakan Sawat Bini Hao buat Apa menarik tuh? para turis Cina balik ke Thailand. Caranya dengan ngasih subsidi sebesar 10 juta US dollar buat penerbangan dari Cina ke Thailand selama 3 bulan. Supaya turis Cina mereka pengen datang ke Thailand lagi karena lebih murah kan pesawatnya kan. Terus mereka juga ngundang berbagai perwakilan baik dari aplikasi traveling, influencer sampai media buat mempromosikan pariwisata Thailand. Sama mereka juga melonggarkan peraturan dan persyaratan visa supaya turis lebih gampang keluar masuk. Terus selain itu pemerintah Thailand juga tuh tadinya tuh sempat berencana melegalkan 4 komplek kasino loh di Bangkok, Chonburi, Chiang Mai sama Phuket. Supaya banyak turis Cina berminat ke Thailand lagi buat judi. Tapi karena terus ternyata rencana ini nggak disukain sama Xi Jinping dan bahkan sama masyarakat Thailand sendiri, akhirnya nggak jadi dilegalin deh, kasinonya nggak jadi dibuka. Dan ya sayangnya sejauh ini kebijakan-kebijakan dan cara yang dilakukan sama pemerintah Thailand ini masih belum ada yang efektif ya, masih belum kelihatan hasil nyatanya nih. Karena ya datanya aja nunjukin kalau angka turisme di sana kan masih turun terus Iya, kan. tidak ada Dan kalau Thailand kenaikan. bener-bener nerapin visi quality over quantity secara merata, ya kemungkinan ya tadi sih bisa-bisa ke depannya Thailand tuh jadi mahal buat dikunjungi. Mudikku akan makin sulit dong ini. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kira-kira penurunan turis Cina di Thailand ini bakal manjang atau enggak? Atau cuma sementara doang? Minimal sampai isu keamanan di sana menghilang. Yang mana nih? Silakan komen. เปิดมาตั้งแต่ปี 2540 ก็ 28 ปีแล้ว ก็ปีนี้แย่ที่สุดนะ ตั้งแต่ที่เคยเป็นมาเลยใช่สมมติว่าได้วันละ 700 1,000 นึงเงี้ย ปีนี้ก็เหลือวันละ 300อย่างเงี้ย 400อย่างเงี้ยแต่มันต่างกันจากขนาดนั้นเลยครับ เกิน 50% Oke, sekian Lerbagun kali ini tentang kenapa angka turis di Thailand bisa drop. Dan ternyata itu tuh, kuncinya di Cina tuh. Kuncinya di Pratetchin. Ya, kalau merasa gue udah salah, atau mau nanya, atau namanya video, bisa tulis di komen, kita harus kayak biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Aduh, kenapa pariwisata Thailand drop parah? Turis Cina kabur ke Malaysia dan Malaysia jadi nomor 1 katanya guys. Gila ya guys ya. Malaysia jadi nomor 1 gitu kan. Kenapa nggak Indonesia ya? Kan gede juga kita untuk pariwisata. Apa karena kemahalan atau gimana gitu? Saya tinggal di Malang, Jawa Timur, di daerah Malang, Lumajang. Sekarang banyak lalu lalang mobil HiAce membawa turis Cina, Korea, dan lain-lain. Bahkan banyak bule motoran sendiri pergi ke air terjun Tumpak Sewu. Sebenarnya destinasi wisata Indonesia banyak, tapi hanya dikenal penduduk lokal. Masih perlu banyak promosi dan kemudahan akses untuk memperkenalkan wisata di Indonesia. Makanya ya, pemerataan infrastruktur itu sangat-sangat diutamakan supaya apa? Akses wisatanya itu bagus, dan juga sistem pariwisata harus dibenahi juga karena banyak pemalakan ataupun pungutan liar yang ada di tempat wisata di Indonesia itu guys. Makanya mereka memilih Malaysia, Singapura ya, dan lainnya tadi karena memang di sana itu tidak ada pungutan liar, fasilitas umumnya, fasilitas jalannya semuanya sudah bagus gitu. Sedangkan kita tempat wisata itu banyak masih kayak pelosok-pelosok, hidden gem dan lain sebagainya. Dan apalagi ada pungutan liar dan tidak terkondisikan oleh pemerintah gitu. Kalau kita mau bagus, kalau dibilang keindahannya, Indonesia itu tidak kalah sama negara-negara lainnya, bahkan mengungguli negara-negara lainnya gitu sebenarnya. Tapi karena infrastrukturnya jelek, fasilitasnya jelek, jalannya jelek, serba ini itu, banyak pungli dan lain sebagainya, di situ orang akan berpikir, oh di sana tuh jelek masihan gitu loh, masih kolot banget, masih istilahnya masih apa ya, jalannya penuh dengan debu gitu. Bukan aspal yang bagus ya. Saya ke Hong Kong dulu itu istilahnya jalan untuk pariwisata
itu gila banget guys, gila banget jalannya. Fasilitas umumnya MRT, LRT dan lain sebagainya itu kenceng banget. Yang harusnya kalau kita naik taksi itu istilahnya 4 jam, naik itu cuman 1 jam kayak gitu jalan guys. Gila nggak? Ya begitu yang istilahnya diinginkan oleh turis-turis itu, sehingga mereka ketika wisata 3 hari di Indonesia itu bisa menjelajah kemana-mana gitu loh. Nah sama kayak di Malaysia, karena Malaysia itu sudah penuh dengan infrastruktur, dengan fasilitas umum yang baik, maka mereka istilahnya dengan mudah menggunakan MRT dan LRT-nya gitu, dan juga busnya, Rapid KL dan lain sebagainya. Itu yang memudahkan mereka untuk istilahnya berwisata di sana. Sedangkan kalau kita pengen, ya udah gitu, kita emang harus banyak membenahi hal itu gitu. Makanya yang rame Bali aja, karena di Bali itu bisa kita lihat gitu bagaimana istilahnya bandaranya yang bagus ya kan. Terus juga istilahnya banyaklah hal-hal yang sudah dibenahi di sana gitu loh guys ya. Berbeda halnya dengan kayak istilahnya mungkin di Malang, terus banyak tempat-tempat lain kayak yang terpelosok-pelosok di daerah-daerah sana ya, yang istilahnya Papua dan lain sebagainya, itu kan memang tidak bisa untuk diakses sembarang orang gitu, hanya beberapa kendaraan yang bisa mengakses ke sana. Makanya infrastruktur yang merata itu memang sangat-sangat penting gitu guys ya. Dan semoga video ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya guys ya. Dan juga semoga kedepannya kita bisa lebih introspeksi diri dan lebih bagus lagi kedepannya ya guys ya. Kita mungkin sekarang bisa istilahnya hanya melihat ya negara jiran kita Malaysia menjadi nomor 1 ya. Tapi kita juga bisa bermimpi bahwasanya Indonesia suatu saat pasti juga akan menjadi nomor 1. Saya yakin itu ya guys ya, kalau sudah dibenahi ya dari segi fasilitasnya, pemerintahnya, sistemnya dan lain sebagainya. Nah terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.